yang nggak lancar. Puasa yaumul bidnya Minggu, Senin, Selasa, teman-teman. Minggu, Senin, Selasa. 13, 14, 15. Ya, ini tanggal 12, tanggal 13, 14, 15. Ya, sejak kenal Ustazah jadi tahu puasa yaumul bid. Siap ya, jazakumullah teman-teman. Aku akan terus mengingatkan teman-teman untuk puasa-puasa di momentum tertentu ya. Pasang foto keluarga boleh, karena foto itu bukan hasil imajinasi. Yang nggak boleh itu adalah lukisan atau berbentuk patung atau lukisan yang dibuat dengan tangan ya. Saya biasa bangun malam, sholat tahajud. Kalau lagi halangan gimana? Saran aku tetap bangun. Karena kenapa? Untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk melakukan bangun malam. Karena tahajud itu bukan sekedar soal iman, tapi tahajud itu soal fisik kita, soal keadaan dan kondisi kita. Oke? Ustazah, hukum mencabut uban. Mencabut uban itu makruh karena uban itu akan menjadi cahaya buat kita nanti di padang mahsyar ya teman-teman. Nah tetapi kalau dia udah gatal boleh dicabut ya. Iya, kalau sholat nggak pakai baju, cuma celana dalam doang dan bra. Oke, nggak apa-apa, nggak pakai baju nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman usahakan untuk benar-benar tertutup seluruhnya. Jadi mukenanya benar-benar tertutup, tidak transparan, tidak bolong-bolong. Ya usahakan benar-benar tertutup, maka tidak ada masalah. Mau ke nggak pakai celana dalam pun nggak apa-apa. Cuman kalau bisa menghadap Allah tuh ya bersih ya teman-teman ya. Jemur pakaian di malam hari makruh ya. Oke ya. Ustazah, puasa yaumul bid sambil kodo puasa Ramadan aku nggak anjurkan. Karena apa? Karena kodo itu beda dengan sunnah. Kalau kodo itu harus pasang niat sebelum azan. Sementara puasa yaumul bid boleh pasang niat di tengah hari. Yang kedua, puasa kodo nggak boleh ganti sampai maghrib. Sementara puasa yaumul nggak boleh batal sampai maghrib. Sementara puasa yaumul bid boleh batal kalau kita pengen makan. Nah puasa kodo nggak boleh berhubungan badan, dan puasa yaumul bid kalau lagi suaminya butuh boleh dibatalkan ya. Siap Mbak Yusma, Mbak Alahan. Bulan ini kapan ya puasa yaumul bidnya? Pengumuman bahwa puasa yaumul bid itu adalah besok hari Minggu, Senin dan Selasa ya. 18, 19, 20 Agustus. Niatnya adalah sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Tidak pakai sahur tidak apa-apa, yang penting puasa aja. Boleh sehari, boleh 2 hari, boleh 3 hari, nggak ada masalah ya. Nah teman-teman ya, teman-teman niatkan itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Oke itu ya. Jadi puasa yaumul bid kapan? Jadi puasa yaumul bid kalau lapar boleh makan Ustazah. Boleh tapi batal puasanya. Tapi kalau puasa ganti kan tidak boleh dibatalkan. Puasa yaumul bid boleh dibatalkan. Ya, batal tapi ya Mbak. Ustazah, kalau baca Quran yang ada terjemahannya itu kalau batal boleh dipegang. Jadi teman-teman kalau baca Quran itu sunnah wudhu ya, tidak wajib wudhu. Ya, tidak wajib wudhu ya teman-teman ya. Tidak wajib wudhu. Jadi boleh aja baca Quran walaupun belum ada wudhunya. Ustazah, kalau sholat asar itu ada sholat sunnahnya nggak? Ada. Iya betul, harus detail ya. Jadi kalau sholat sunnah qobliyah asar itu ada, tapi sunnahnya sunnah biasa ya. Jadi tidak hukumnya sunnah muakkad ya. Jadi sunnahnya sunnah biasa. Niat sholat ba'diyah isya. Semua niat sholat sama. Ya, semua niat sholat sama. Ba'diyah isya. Sengaja aku sholat ba'diyah isya 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya kan, apalagi qobliyah zuhur, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Apalagi sholat duha, sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya kan, apalagi sholat hajat,
sengaja aku sholat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya kan gitu aja guys. Jadi bedanya cuma merek sholatnya aja ya, isinya sama aja ya. Ustazah, kalau puasa Senin Kamis boleh sekalian puasa ganti Ramadan? Sama ya. Aku sarankan tidak melakukan itu, satu niat satu amal. Kalau baca Quran yang ada Latinnya aja, nggak baca Arabnya, boleh nggak? Saya tegas bilang nggak boleh. Karena hukum baca Quran tuh ada 3. Yang pertama, yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Wajib guys. Yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Teman-teman izin sebentar ya. Ditutup lagi ya, ditutup lagi bang. Yang pertama adalah yang baca Quran belum bisa, wajib belajar sampai bisa baca Quran. Saya ulang ya, yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa, membacanya hukumnya sunnah. Ya, jadi nggak boleh baca Quran cuman Latinnya aja, karena bisa baca Quran itu wajib. Nah kemudian kalau udah bisa membacanya jadi sunnah. Kalau niat sholat nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa, tapi dari takbir sampai salam harus bahasa Arab. Oke, qobliyah maghrib pakai qobliyah nggak? Ada qobliyah maghrib, tapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa aja. Oke, sholat kalau lagi haid bolehkah memimpin hadarat? Nggak apa-apa. Wanita haid sholawatan sekedar zikir nggak apa-apa. Wanita haid itu yang dilarang adalah baca Quran yang full Arab, kemudian sholat, tawaf, puasa, dan berhubungan badan. Selebihnya boleh ya. Oke, Ustazah, puasa yang mulbid itu puasa apa? Boleh gabung. Oke. Biar teman-teman mengamalkan puasa Yaumul Bid, nggak apa-apa khusus malam ini aku ulang-ulang, setuju ya teman-teman. Pengumuman puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Di pertengahan bulan puasa, di pertengahan bulan Hijriah. Di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Nah untuk bulan ini, puasa Yaumul Bid itu dilakukan besok Minggu 18 Agustus, Senin dan Selasa. Jadi 18-19 Agustus. Niatnya adalah puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid ya. Nah puasa Yaumul Bid ini manfaatnya bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Faka'an nama siyamid dahar. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Niatnya adalah sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Kalau teman-teman nggak sahur juga nggak apa-apa. Ya, nah kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya puasa itu sehari atau 2 hari atau 3 hari. Tapi setiap bulannya beda-beda tanggal masehinya. Makanya aku selalu ingatkan untuk teman-teman yang belum kenal dengan puasa Yaumul Bid, kenalan. Itu puasa yang cukup dahsyat ya. Bahkan itu menjadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya ya, atau kemudian sholat witir dan sholat duha. Coba dibantu tulis puasa Yaumul Bid 18, 19, 20 Agustus ya teman-teman ya. Kalau puasa belum lunas bisa puasa Yaumul Bid, tapi setelah itu silahkan buru-buru dilunaskan ya teman-teman, gak ada masalah. Qodho puasa itu sampai Ramadan tahun depan ya. Silahkan teman-teman. Kalau untuk dibarengi puasa qodho itu banyak yang ulama yang tidak menyetujuinya karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Nanti teman-teman repot ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita puasa, oke ya. Apakah oke? Kalau teman-teman itu beda lagi pertanyaannya. Kalau tahun lalu kita belum mengganti puasa, misalnya aku nggak puasa 7 hari Ramadan tahun lalu. Harusnya aku bayar tahun ini 7 hari. Maka aku nggak bayar, lalu aku kemudian bayarnya tahun depan. Itu kenanya 2. Yaitu kena puasa qodho dan kena fidyah 7 hari kalau lewat tahunnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita kampanyekan puasa Yaumul Bid besok, dan besoknya ya.
Puasanya mulai Minggu, Senin, Selasa 18, 19, 20. Sebenarnya mulai Senin juga nggak apa-apa, tapi afdolnya biar serentak. Sebenarnya di awal bulan juga boleh, di akhir bulan juga boleh, tapi afdolnya di tanggal 13, 14, 15. Oke. Pengumuman buat teman-teman yang sedang puasa Daud atau yang sudah rajin puasa Daud. Teman-teman gak usah pikirkan lagi Yaumul Bid. Gak usah pikirkan lagi puasa Senin Kamis. Karena puasa Daud itu udah top one. Jadi gak usah puasa, lanjutkan aja puasa Daudnya dan itu udah ada di video aku hari ini ya. Kalau kita sedekah, kita nggak sholat, hukumnya gimana? Nggak sholatnya berdosa, sedekahnya dapat pahala. Tinggal nanti ditimbang berat dosa dan pahalanya. Dan aku yakin, Pak, dosa meninggalkan sholat lebih buruk dibandingkan pahala sedekah. Nanti jadi nggak imbang dia, teman-teman ya. Ya, mari kita puasa Yaumul Bid besok. Wah, kan iko pulo ya kan, syap ya. Puasa, iya, membaca surat Yasin di atas kuburan. Jangan baca surat Yasin di atas kuburan, terkejut dia nanti. Ngapalah kau duduk sini, kata dia nanti kan. Jadi baca surat Yasin di kuburan ya, bukan di atas kuburan ya. Di kuburan hukumnya boleh, tapi tidak utama ya. Tidak lebih utama sih, di rumah pun nggak apa-apa ya. Oke, thanks you very much, Madam. Muis info, masya Allah, Madam aku katanya guys. Aku puasa Daud tapi puasa Yaumul Bid mau juga. Ya, saran aku Daud aja. Tenang aja. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa, puasa apa yang bisa kulakukan? Rasulullah bilang, lakukan puasa Senin dan puasa Yaumul Bid. Aku masih sanggup ya Rasulullah, kau tambah dengan Senin Kamis. Aku masih sanggup ya Rasulullah, kau tambah dengan puasa Daud dan itulah sebaik-baiknya puasa. Wah, yang udah puasa Daud, angkat topi ya guys. Puasa Daud itu susah ya, nggak mudah. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Masya Allah. Bahkan Rasul pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan sepuasa Daud untuk umatku. Ya, tapi karena itu adalah syariat umatnya Nabi Daud, maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku dan kewajibkan puasa Ramadan untuk umatku ya. Ya, Yaumul Bid boleh dulu, nanti setelah itu boleh kodo puasanya ya. Sholat 2 jam 7 bisa nggak? Sholat 2 itu teman-teman pokoknya 3,5 jam setelah adzan subuh ya. Ustazah, tergantung daerahnya. Mau tanya, kalau mau tahajud apakah harus mandi dulu enggak? Kalau teman-teman tidak dalam keadaan junub, maka tentu teman-teman tidak wajib mandi ya kan? Kalau tidak dalam keadaan junub, maka tentu tidak wajib mandi. Wajib mandi dalam keadaan junub ya. Kalau enggak junub tentu enggak wajib mandi ya teman-teman ya. Ustazah, jadi membayar puasa dari tahun ya. Oke, teman-teman coba dengerin aku, ini agak sulit, pelan-pelan. Katakan kemarin, tahun ini aku harus ganti puasa 7 hari. Sampai Ramadan. Tahun lalu aku nggak puasa 7 hari, kan aku harus ganti tahun ini. Mentoknya di bulan Ramadan. Ya. Rupanya aku cuman ganti 5. Maka 2-nya aku nggak ganti. Tahun depan aku bisa ganti, tapi tahun depan itu aku kena ganti puasa 2 dan fidyah 2. Memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kg beras per harinya kali 2. Tahun depan aku nggak ganti juga guys. Aku boleh ganti tahun depannya lagi yang 2 itu dengan 2 kali kodo dan 4 fidyah. Jadi fidyahnya berlipat, berganda. Sementara untuk puasanya tidak berganda. Oke? Kalau baru mau berangkat kerja jam 7 gimana? Tergantung jam 7 udah duha atau tidak di tempat teman-teman. Itu hanya teman-teman yang tahu. Ya, atau duhanya di kantor juga nggak ada masalah. Karena untuk sholat duha itu waktunya tergantung teman-teman sih. Ya, tergantung lokasi teman-teman sih. Kalau di aku jam 7 belum ada, 7.30 kami sholat duha di sini. Ya, hitung aja sekitar 3,5 jam setelah azan subuh. Zikir bersama habis sholat bid'ah atau tidak? Oh, zikir bersama itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. It's okay, nggak ada masalah ya. Teman-teman, Rasulullah pernah melakukan itu dengan para sahabat walaupun nggak sering.
Subuh jam 5 berarti duhanya 7.30. Ustazah, kalau mau sholat hajat apakah harus diawali dengan sholat taubat? Tidak, itu kan sholat sunnah Mbak. Kalau sholat sunnah itu nggak ada masalah Mbak, kapanpun. Dan tidak ada syarat, mau sholat hajat harus sholat taubat, mau sholat taubat harus istikharah, nggak kayak gitu Mbak. Mau sholat tahajud harus witir, mau sholat witir harus tahajud, nggak gitu Mbak. Ya, jadi bebas aja ya. Oke. Bid'ah kalau diuangkan per hari berapa bid'ah? Oh fidyah kali ya, typo ya. Fidyah kalau diuangkan per hari berapa beras yang teman-teman makan berapa? 1,4 kilogram beras yang teman-teman makan dirupiahkan aja. Iya kan, dirupiahkan aja berapa ya kan. Nah harga beras jangan tanya aku guys, aku tahu harga beras guys dalam hati ya kan. Benarkah berdosa sedekah kalau masih punya utang? Siapa bilang Mbak? Nggak benar itu ya Mbak. Jadi gini, masa ada orang yang hutangnya 500 juta, dia tidak bisa sedekah 10.000? Nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sedekah itu boleh walaupun masih ada hutang. Bahkan sedekah itu bisa mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Syukur-syukur bisa bayar hutang. Yang tidak boleh itu adalah hari ini hutangnya 2 juta. Tapi teman-teman saat ini teman-teman nggak milih untuk bayar hutang. Teman-teman milihnya sedekah 2 juta. Padahal jatuh temponya hari ini, itu nggak boleh. Atau hutang yang lalu teman-teman nggak bayar. Tahu-tahu teman-teman semangat sedekah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau jatuh tempo hutangnya masih lama, ya kan, lalu kemudian teman-teman pengen sedekah kecil rutin hari ini, nggak apa-apa ya. Jadi aku nggak tahu dari mana teman-teman dapat informasi tidak boleh sedekah kalau masih ada hutang. Menurut aku itu kurang detil penyampaiannya. Tidak boleh sedekah hari ini kalau masih ada hutang yang harus dibayar hari ini. Kalau jatuh temponya adalah hari ini, maka hutang duluan. Kalau jatuh temponya masih lama, boleh aja kita sedekah. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ustazah, kalau sholat hajat diamalin lebih dari 12 rakaat nggak bisa. Sholat hajat maksimal 12 rakaat ya. Apakah sholat awabin harus rutin tiap hari? Tidak ada harus. Sholat awabin itu sunnah, jadi tidak ada harus. Kalau sunnah ya sunnah ya. Kalau sunnah ya sunnah. Kalau wajib ya wajib ya. Oke, Ustazah, kalau kita mau kurban, utang kita belum lunas. Yang penting hutangnya belum jatuh tempo ya, teman-teman ya. Nah, tergantung berapa. Utangnya 500 juta, kurban cuma 2,5. Utangnya utang orang kaya pula. Ya, semua rata-rata orang kaya, kalau dia nggak ngerti agama, dia utang. Iya kan, misalnya artis A, dia punya banyak utang, masa nggak boleh dia kurban? Nggak kayak gitu konsepnya ya, teman-teman ya. Jadi, ya yang harus tuh wajib. Yang harus tuh wajib. Ya. Jadi gini teman-teman. Kita kalau bicara agama, maka aku tidak pernah menggunakan kalimat harus. Kalau harus, jemaahnya akan nganggap itu wajib. Bener nggak? Banyak banget saya dengar, kita ini kalau wudhu harus pakai handuk. Harus pakai handuk. Nggak boleh telanjang misalnya kayak gitu kan. Tidak harus ya teman-teman ya. Tidak harus ya teman-teman ya. Dianjurkan atau disunnahkan. Kalau teman-teman bilang harus, nanti jadinya wajib. Sholat duha itu harus rakaat pertama baca asyam, rakaat kedua baca ad-duha. Wah, aku nggak hafal ad-duha. Kalau gitu aku nggak sholat duha aja. Kan kayak gitu jadinya. Jadi sholat duha itu dianjurkan atau disunnahkan baca ad-duha, di rakaat kedua dan asyams di rakaat pertama. Tapi cuma anjuran saja. Jadi kalau harus nanti jadinya wajib. Dia tidak harus, dia tetap sunnah. Ustazah, kalau mau tahajud harus witir dulu, atau mau witir harus tahajud dulu? Tidak, sunnah saja. Oke. Obat dan madu 1 jam cukup ya. Kalau puasa Daud apa termasuk puasa qodho? Beda lah. Puasa qodho itu hukumnya wajib, puasa Daud itu hukumnya sunnah ya. Ustazah, zikir untuk dimudahkan dijauhkan dari hutang. Ada yang hafal teman-teman? Ada yang hafal Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa agar teman-teman terlepas dari lilitan hutang. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, itu ya, doa terlepas dari hutang ya.
Mana nih ya? Mana dia? Nah ini Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah, tolong dijawab kalau dalam lagi sujud apa boleh bacaan zikir? Nah, beda. Kalau sujud terakhir itu bukan zikir. Sujud terakhir itu doa. Itu dia itu yang aku tematkan di atas itu. Ini kayaknya aku hafal ya doa doa yang berhutang. Ini kayaknya orangnya nggak ada hutang tapi hafal aja doa berhutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak ya itu ya. Artinya ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram ya, dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Oke. Vidya boleh nggak dijadikan Jumat berkah? Nabi. Vidya itu nggak bisa ke Jumat berkah. Kecuali teman-teman Jumat berkahnya diserahkan di hari Jumat, tapi pastikan ke orang miskin ya teman-teman ya. Pastikan ke orang miskin. Ustazah, aku nggak punya hutang jadi nggak hafal. Aku nggak punya hutang juga, tapi aku kemarin ngafal. Lama aku ngafalnya. Oke, gitu ya. Aku dituntut oleh teman-teman menghafal ya. Semoga yang punya hutang nggak apa-apa, itu biasa ya. Yang lalu biar berlalu, Allah mudahkan keluar dari itu semua ya, teman-teman insyaallah ya. Aku memaklumi ya teman-teman yang punya hutang, aku sangat memaklumi, nggak apa-apa. Ke depan kita semoga Allah jauhkan ya dari hutang ya. Insyaallah kita keluar dari situ semua. Ustazah, yang disematkan tak punya hutang juga Zah. Siap, ya Masya Allah. Ustazah, lebih baik ngasih ortu apa anak yatim kalau sedekah? Sebar aja. Sebar aja. Semakin banyak orang yang kita mudahkan, yang kita bikin senang hatinya, maka semakin banyak berkah untuk kita ya. Mbak Walismi ada, Zah harus tuntut, harus apal semua. Soalnya netizennya. Oh iya iya iya, siap aku hafal ya. Siap Mbak Nurhima, Mbak Budianto ya. Oke. Za sesudah sholat baiknya tahlilan dulu atau doa dulu? Tahlilan dulu lah. Tahlilan itu zikir, doa itu adalah doa. Ya, tadi aku mau jawab ini teman-teman. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu tidak zikir ya, doa ya teman-teman ya, doa ya. Misalnya doa yang paling masyhur di sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar dari masalahku, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Itu ya, itu doa sujud terakhir ya. Ya ini dia aku coba sematkan ya. Oke sebentar ya. Allahumma rzuqni makhraja itu ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, puasa Daud itu sampai berapa lama? Puasa Daud itu seumur hidup boleh teman-teman, sesanggupnya ya. Sesanggupnya puasa Daud itu ya teman-teman ya. Seumur hidup ya. Ustazah, apakah kita kalau bertaubat harus mandi taubat? Sunnah, tidak harus sunnah ya, tidak harus ya. Kemudian bagaimana pandangan Ustazah dengan buku Law of Attraction? Law of Attraction itu ada dalam agama Islam ya. Kalau kita mau islamisasikan, dalam dalil dikatakan ana inda dhanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Ya, jadi Law of Attraction itu bagus, attract ya, prasangka baik kepada masa depan, prasangka baik kepada Allah. Cuman Law of Attraction versi barat itu sumbernya adalah energi. Sementara Law of Attraction versi Islam adalah tauhid ya. Nanti kita bahas lebih panjang ya. Nanti kalau teman-teman nggak paham Law of Attraction, kasihan kita. 11 kali ya Zah. Ya, dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu usahakan baca 11 kali. Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni sih sama aja sih, nggak apa-apa sih ya. Allahumma rzuqni itu artinya ya Allah berikan aku jalan keluar. Kalau Allahumma rzuqna ya Allah berikan kami jalan keluar, nggak ada masalah ya. Ustazah ketiduran tapi sudah masuk waktu Isya itu gimana? Ketiduran udah masuk waktu Isya, bisa sholat Isya teman-teman. Ketidurannya sholat apa nih? Ustazah, kalau meninggal masih punya hutang gimana? Nanti orang yang berhutang akan menuntut kepada ahli waris kita, ya.
Yang mana? Yang mana nih? Allahumma yang mana? Doa yang mana? Dibaca setelah sholat ya Zah. Yang mana? Yang mana? Oke, sujud terakhir boleh baca Allahumma rzuqni ziyaratul haramain. Boleh, boleh. Pokoknya sujud terakhir ketika mau habis sholat itu isinya doa. Kalau pengen punya anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Kalau pengen punya jodoh, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya kan? Kemudian apa lagi? Doa sujud terakhir Allahumma rzuqni makhraja, usahakan baca 11 kali ya teman-teman ya. Ustazah sholat awabin boleh nggak dilakukan berjemaah? Semua sholat boleh berjemaah kecuali sholat rawatib. Saya ulang ya, semua sholat boleh berjemaah kecuali sholat rawatib ya teman-teman ya. Sholat duha boleh berjemaah, sholat tasbih boleh berjemaah, kemudian sholat tahajud boleh berjemaah. Semua sholat bisa berjemaah kecuali rawatib. Kalau sholat taubat tiap hari nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa Mbak Syaimah, bagus ya Mbak. Ustazah sholat rawatib itu apa Zah? Oke, Ustazah kapan puasa Yaumul Bid 2024 Agustus? Oke, Yaumul Bid bentar ya, aku jelaskan setelah ini. Tadi ada yang nanya kapan apa? Ya Allah lupa aku kapan apa nih? Oh, sholat rawatib ya. Sholat rawatib teman-teman boleh dengerin aku, tahan nafasnya sampai aku selesai ngomong. Aku mau ngomong lagi tentang rawatib. Jangan-jangan ada yang mengamalkan, ya kan? Rawatib itu adalah nama sholat. Rawatib itu terdiri dari dua. Jadi rawatib itu adalah bapaknya. Bapaknya ini punya anak, namanya Qobliyah dan Ba'diyah. Qobliyah adalah sholat sunat sebelum sholat fardu. Ba'diyah adalah sholat sunat setelah sholat fardu. Oke, namanya rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Nah, kapan saja dilakukan? Saya pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Khusus untuk 2 rakaat sebelum isya, sebelum maghrib dan sebelum asar. Itu hukumnya sunnah biasa, bukan sunnah muakkad. Artinya lebih gampangnya nggak usah pusing-pusing. Semua sholat itu boleh rawatib kecuali habis subuh dan habis asar. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian aku mau jelaskan tentang puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu dilakukan besok, besok, dan besok. Minggu, Senin, dan Selasa. 18, 19 Agustus. Boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Bacaan sujud terakhir dalam hati kalau berdoa boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Tapi kalau bahasa Indonesia tutup bibirnya dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya, halo Mbak Nur, iya, oke ya, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia boleh dalam hati, kalau Yaumul Bid 1 hari nggak apa-apa ya. Ustazah tolong sematkan doa minta jodoh. Guys, ada yang hafal teman-teman? Aku cuman tukang semat. Kamu mengapain Sinel malam-malam tukang semat? Nah, yang nyata teman-teman kita. 2 nggak apa-apa Yaumul Bid ya. Oke, 2 nggak apa-apa. Nah ini dia doa minta jodoh ya teman-teman ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya teman-teman ya. Itu doanya ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Itu juga dia doa minta keturunan, doa minta jodoh itu juga. Di screenshot aja nanti dicatat di rumah ya. Oke, silakan ya. Itu dia Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Nah, untuk kodo sholat bisa dikodo kalau ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa. Silahkan ngapnya dilepas ya. Nafasnya boleh dilepas ya. Oke, berapa kali sholat untuk jamaah? Salam 2 kali dong. Teman-teman masih bingung tentang jamaah? Yang masih bingung tentang jamaah, teman-teman boleh ke TikTok aku aja. TikTok aku itu ada aku sematkan kok tentang jamaah itu penting, jarang teman-teman dapat ya.
Tuh ya. Tuh di ujung ya, ujung pojok kiri atas itu tentang jamak ya. Ustazah, saya biasa puasa Daud. Kalau udah puasa Daud, pengumuman, kalau udah puasa Daud, lanjutkan puasa Daud. Itulah kata-kata yang paling singkat dan menurutku singkat. Kalau udah puasa Daud, lanjutkan puasa Daud. Gak usah Yaumul Bid, gak usah Senin Kamis. Karena puasa Daud itu udah paling mantap. Oke? Gitu ya. Ustazah minta disematkan doa untuk jual rumah biar cepat laku. Biar aku belum lagi sampaikan di video aku sehingga aku yakin gak ada yang hafal. Kayak mana mau nyematkan, mereka gak bakal nyatat. Hutang aku buat fitih ya teman-teman ya. Oke gitu ya, aku buat fitih hutang ya. Kalau sholat sambil nutup mata gimana hukumnya? Sholat sambil tutup mata dan kemudian tutup bibir itu hukumnya adalah makruh ya. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir ya. Buka mata, buka bibir ya. Nah makruh betul ya. Besok yaumul bid ya. Besok yaumul bid ya teman-teman ya. Puasa Daud gak ada batasan minimalnya ya. Boleh latihan 2 minggu dulu, sebulan boleh ya. Siap Mbak Umi Siti ya. Za makan tiba-tiba dengar azan, jawab sambil makan gak apa-apa ya. Oke, Ustazah, kalau niat sholat taubat gimana? Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja ya. Oke, Ustazah, doa cepat dapat kerja. Kalau mau doanya adalah Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Nah, artinya adalah Rabbishrahli sodri. Halo Mbak Livi, ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, dan lepaskan kekakuan dari lidahku. Nah, itu doa biar dapat kerja atau wawancara kerja ya. Mbak Virgo belum, Mbak Virgo. Ada. Puasa yang mulbit, utang puasa kalau jumlah rakaat. Kalau lupa jumlah rakaat sholat sujud sahwi teman-teman. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa jumlah rakaat sholat kita. Misalnya kita ragu nih, rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Anggap aja 2 dulu. Nanti sebelum salam kanan kiri kita sujud. Allah. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Ya, setelah fil alamina innaka hamidum majid kita sujud. Allahu akbar. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Ya Allah, wa la yashu. Kemudian Allahu Akbar, duduk kayak biasa, Allahu Akbar lagi, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, baru salam kanan, salam kiri ya, teman-teman ya. Salam kanan, salam kiri ya. Itu doa supaya dapat kerja ya. Oke, Ustazah, zikir baiknya mulut gerak atau dalam hati. Kalau zikir itu boleh dalam hati, boleh gerak. Tapi kalau untuk baca Al-Quran itu kalau bisa suara macam aku ngomong. Karena baca Quran itu kalau dalam hati terus nanti nggak bakal bisa-bisa. Kan perlu kita kha, ha, da, za, za, ya kan? Nah, oke. Ustazah, memblokir nomor HP teman yang suka julid, lanjutkan, merdeka, enggak ya. Jadi kalau kita terganggu dengan mereka, misalnya akan membuat hati kita gelisah dan tersakiti, dan kita juga tidak mau dia berdosa, boleh diblokir. Tapi kalau ketemu, kita nanti tetap sapa aja ya. Sholat jemaah masih boleh rawatib? Boleh teman-teman. Lagi sholat jemaah kan boleh ya rawatib, ya kan? Boleh lah ya. Oh, sholat jemaah masih boleh rawatib. Maksudnya orang sudah sholat berjemaah di masjid. Kita di masjid nggak boleh rawatib, ikuti jemaah ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau mau
Aduh, astagfirullah. Kalau mau kode puasa tapi lupa sisanya berapa hari, ambil yang lebih banyak. Misalnya 7 atau 10 ya, 7 atau 10 ya. Nah, jadi 10 aja ya. Jadi ambil yang paling banyak ya. Ustazah, bikin VT bab hutang dong. Sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada ya. VT bab hutang nggak ada ya. Nanti aku buat lagi ya teman-teman ya. Bontang, Ustazah habis sholat langsung istighfar apa sholawat dulu? Ya itu fungsinya beda. Kalau istighfar tujuannya adalah untuk mengampunkan dosa. Sholawat adalah mendatangkan syafaat. Terserah aja yang mana yang mau duluan teman-teman ya. Terserah aja yang mana mau duluan ya. Sehat ya teman-teman semua di sana. Oke. Oke. Kalau hai Ustazah, nunggu subuh bagusnya zikir, istighfar atau baca Quran. Nggak ada masalah tuh teman-teman. Semua bagus aja ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, sholat rawatib haruskah 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur atau 2 rakaat sebelum setelah zuhur boleh? 2 rakaat boleh mbak, makanya aku bilang 2 atau 4 rakaat, ya kan? Atau berarti boleh 1, boleh 2 ya. Oke, boleh 2 atau 4 ya. Ustazah, bolehkah doa pengen punya rumah sendiri? Wah ini sholat hajat aja, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, lakukan sholat hajat ya. Atau doa di tempat-tempat mustajab ya. Ustazah, bagaimana sematkan doa sujud sahwi? Doa sujud sahwi, coba soleh. Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh gitu ya, teman-teman ya. Apa tuh VW tandas? Ustazah, gimana hilangkan rasa kecewa karena tidak lulus? Karena tidak lulus apa? Tidak lulus apa nih? Apa udah lewat dia? Ustazah, kalau sholat sunnah haruskah pakai doa iftitah? Tidak. Doa iftitah itu hanya bagian dari sunnah sholat ya. Dia bukan rukun sholat. Jadi nggak pakai iftitah, nggak apa-apa. Ustazah, kalau nikah pakai wali hakim, buat anakku apa bisa? Bapak kandungnya udah 15 tahun nggak peduli dan nggak nengok. Kalau bapaknya udah nggak ketemu, boleh sih pakai wali hakim, nggak ada masalah ya. Tandas itu kamar kecil, tapi pertanyaannya tadi apa ya? Aku lupa. Oke, Ustazah, apakah sholat sunnah harus pakai tahiyat akhir? Iyalah, tahiyat akhir kan? Setiap sholat kan ada tahiyat akhirnya guys. Ustazah, Eh, so- eh, hmm, Assalamualaikum, merayakan Maulid Nabi apakah bid'ah? Tidak. Segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, walaupun Rasulullah tidak lakukan, ketika mudaratnya manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, maka dia dibolehkan ya. Bolehkah orang lain wali hakimnya? Wali hakim itu hanya boleh dipakai saat kondisi tertentu. Bapaknya hilang entah kemana, bapaknya meninggal dunia. Ya itu boleh pakai wali hakim. Atau anak yang di luar nikah itu boleh pakai wali hakim. Tapi kalau bapaknya ada, walinya adalah bapak kandungnya. Gak ada bapak kandungnya, yaitu berarti pamannya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, doa Ustazah, doa selamat membawa bayi keluar rumah. Baca aja doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Oke, Ustazah kalau baca istighfar dalam toilet gimana? Kalau baca istighfar dalam toilet tak sengaja, maka teman-teman ucapkan dalam hati saja. Ya, tak sengaja ucapkan dalam hati saja ya, teman-teman ya, di dalam hati saja. Ustazah, mandi air garam yang dibacakan ayat Al-Quran apakah boleh? Tergantung buat apa. Kalau untuk buka aura itu nggak ada cerita. Tapi kalau terhindar dari sihir memang jin itu takut dengan garam. Tapi kalau untuk buka aura yang aku dengar itu nggak bisa ya. Siap Bali. Ustazah, puasa 10 tahun yang lalu belum dibayarkan fidyah. Masih ingat? Kalau masih ingat bayarkan fidyahnya ya. Kalau hamil di luar nikah, apa harus nikahnya setelah lahir? Ya, idealnya dia nikah setelah lahir anak.
ya. Karena menikah saat hamil itu tidak sah, ya. Lahir anak maka dia maka dia dianjurkan untuk menikah, ya. Ziarah kubur hanya baca kulhu apa boleh? Boleh aja, tapi setelah itu selipkan dengan doa pribadi, ya. Ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku. Atau teman-teman baca buku doa-doa. Kalau nggak hafal, baca aja bukunya, ya. Nah, teman-teman baca buku, lalu kemudian teman-teman berdoa untuk saat teman-teman ziarah, ya. Kalau sholat kaki terlihat tapi pakai kaos kaki nggak batal kok, ya. Ustazah, kalau lagi puasa sunnah lupa makan jeruk batal nggak? Kalau lupa nggak batal, kalau sengaja batal, ya. Nggak apa-apa Mbak Sukaisi, silahkan pakai wali hakim, ya. Ustazah, kalau pakai pakaian warna marun nggak apa-apa, sama motor warna merah, kayaknya sih nggak apa-apa. Ustazah, kalau kita sholat sambil nangis, sambil keluar ingus, batal nggak? Ingus tidak najis, ya teman-teman, ya. Nangis juga tidak membatalkan sholat, ya. Ingus, kemudian ingus, batuk, pilek, flu, demam, ya. Itu tidak membatalkan ibadah kita, ya. Nah, iya, tidak membatalkan, ya. Ustazah, kalau dia pakai gigi palsu, meninggal tak perlu dilepas. Karena gigi palsu bukan sesuatu yang diharamkan. Loh, kan dia merubah bentuk Allah? Tidak. Ya karena hifzul mal, menjaga diri hukumnya wajib. Kalau dia tak pakai gigi, nanti masa makannya bubur terus. Maka saran dokter dia pakai gigi palsu, tidak perlu dilepas. Karena itu sesuatu yang tidak diharamkan juga, ya. Ustazah, apa doa perasaan takut bangun malam kalau mau tahajud? Takut bangun malam, takut apa dulu nih? Ya, takut apa? Kalau takut jin, takut hantu, takut apa dulu nih? Kan aku udah bilang, ya, ini udah berturut-turut 3 malam, aku hari ketiga nih ngasih tahu sama teman-teman nih hari ketiga. Bukan apa-apa guys, aku udah bilang, hantu Indonesia nggak ada yang sempurna. Hanya manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia sempurna-sempurna bentuk. Hantu nggak ada yang sempurna. Coba, kan udah 3 malam loh aku bilang. Sundel bolong, bolong perutnya. Perutnya aja bolong. Gimana mau dia ngejar kita? Sumser ngengsot, jalannya aja ngengsot guys. Kayak mana dia mau ngejar kita? Genderwo, bentuknya aja nggak keurus. Kayak mana dia mau ngejar kita guys? Ya kan? Pocong, jalan aja nggak bisa dia. Kayak mana mau ngejar teman-teman semua? Ya kan? Nah tentang hantu ya. Iya kan? Gimana? Ah, tapi kalau teman-teman takutnya jin, ya. Kalau teman-teman takutnya eh, setan, ya. Kalau teman-teman takutnya binatang buas, teman-teman bangun dari malam tahajud, teman-teman baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, catatkan guys. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini doa nih terhindar dari sihir, terhindar dari guna-guna, ya, ilmu hitam, ilmu putih, kuning, hijau, biru, ya, kemudian terhindar dari orang-orang zolim, orang-orang jahat, para haters, hujaters, ya, dan para orang-orang yang hasad, dengki, ya, kemudian terlindung dari binatang buas, binatang berbisa, buaya darat, pokoknya seluruh makhluk yang akan melukai kita, termasuk hipnotis, ya, kemudian penipuan, bisnis yang penipuan, itu kita terlindung. Baca ini guys, ya, tuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Semua makhluk, ya, manusia, para orang zolim, haters, hujaters, pokoknya kayak gitulah ya kan. Nah, binatang berbisa semua kita terlindungi insyaallah, ya. Oke, Ustazah, kalau Abang Tamrin, Ustazah, iya, kalau kita puasa terus muntah darah, muntah membatalkan puasa ya. Kalau udah muntah darah, batalkan aja sih, nggak ada masalah, kan nggak wajib. Orang yang puasa Ramadan aja sakit, batalkan ya. Jadi nggak usah pusing ya, teman-teman ya, apalagi cuman puasa sunnah ya. Ustazah, setelah tayat akhir doa sebelum salam kanan kiri. Ya, sebelum salam. Tapi yang paling masyhur itu sujud terakhir ya. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat.
Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Nah ini dibaca nih sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja gitu ya. Ustazah, apakah mata harus tertuju telunjuk saat fokus? Ya, tunjuk. Jadi gini, kita itu kan kalau sholat melihat sejadah, melihat tempat sujud, terus melihat tempat sujud. Sampai kapan? Sampai asyhadu an la ilaha illallah. Maka seketika itu mata dari tempat sujud berpindah ke telunjuk. Setelah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, balik lagi ke tempat sujud. Tutup, tap. Gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, Allahumma rzuqni makhraja dibaca 11 kali ya. Setiap sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Kalau tangan ada pen meninggal nggak apa-apa, jangan dicabut, itu nyakitin mayat dan pen juga tidak haram kan. Kalau sholat, iler sholat boleh nggak? Lagi ileran sholat. Air liur tidak najis ya. Coba kurang bersih aja kan. Ustazah, saya kok zukna sama. Ya, zukna dengan zukni sama. Mbak Nur Inah, aman aku aman ya. Ustazah, kalau anak cewek itu yang didapat dari hasil zina, maka yang menjadi wali anak cewek itu nanti adalah wali hakim. Bapaknya tidak bisa menjadi walinya, ya. Jadi kalau ada orang berzina, halo Mbak alas kaki ya. Kalau ada orang berzina, janakunallah ya Pak Joyo. Kemudian orang berzina, nanti anaknya lahir perempuan, ya. Jadi itu adalah harus wali hakim ya. Oke. Ustazah, iya. Mbak Solistian, tahajud jam 3.30 boleh nggak? Boleh ya, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, nggak ada masalah ya. Zah, kakak jualan kalau lagi sepi, jualan suka pergi ke Pak Ustadz paling bawa parfum dan air. Sirik bukan? Iya, menurutku jangan dilakukan itu. Jualan naik turun itu biasa. Yang penting teman-teman banyak sholat, melakukan sholat duha, kemudian bersabar dan syukuri apa yang didapat hari itu. Dengan bersyukur apa yang didapat hari itu, insya Allah nikmat akan makin banyak besok harinya. Ya, nah jadi cukup ya berikan pelayanan terbaik ya kan. Nah gitu aja ya. Biasa ya, jualan lagi susah zaman sekarang itu biasa ya teman-teman ya. Jangan cepet-cepet untuk ngambil keputusan ya. Ustazah, kalau sholat witir setelah isya boleh tak ba'da isya? Boleh. Sholat witir boleh setelah isya, nggak ada masalah. Nanti tengah malam dia mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Halo Kang Yahya, halo Kang Eli, ya Kang Eli, Mbak Eli, sorry Mbak. Oke, kita balik-balik dah ya. Oke, ya Ustazah, bagaimana orang yang terlanjur makan uang haram? Bagaimana cara taubatnya? Berjanji tidak mengulangi, kemudian menyesali yang terjadi, dan kemudian perbanyak melakukan sholat sunat taubat ya. Sholat sunat taubat. Ustazah jelaskan fidyah wanita hamil ya. Siap Mbak Putri, Kang Eli. Oke. Jadi kalau wanita hamil pengen fidyah, caranya adalah memberi makan. Halo Pak Oci, Mbak alas kaki. Adalah cara Mbak Sulis. Caranya adalah memberi makan 1,4 kg beras per harinya. Ya, untuk fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, atau ke duafa, kalau ke orang panti, pokoknya 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya. Ya, atau setara dengan 2 mud ya. Zah, anak yang di luar nikah, bintinya siapa? Binti Abdullah bisa. Ustazah, 1,4 kilo itu berapa gram ya? Ustazah, sholat tahajud setengah jam menjelang adzan subuh. Mantap, bisa. Pokoknya tahajud itu batasnya azan subuh guys. Sebelum azan subuh bisa ya. Zah, bolehkah sholat tahajud berjamaah dengan suami? Semua sholat sunnah
semua sholat sunnah itu boleh berjemaah selain sholat rawatib ya. Oke. Bolehkah fidyah orang hamil diganti dengan puasa? Bisa, silahkan ganti aja puasanya. Boleh di Senin dan Kamis dan boleh di hari lain ya. Bacaan sujud sejadah lebih pendek ada nggak? Nggak ada Mbak Nin. Hafal aja pelan-pelan ya. Ustazah, bener nggak pakai ijazah doa untuk parfum biar jualannya laku? Dan itu juga kata ustadznya. Tidak ada dalil begitu guys ya. Tidak ada dalil ijazah-ijazah untuk agar jualan laris, jualan laku ya. Pak Ustadz juga bukan sumber hukum Islam. Jika kata Ustadz dan Ustazah itu bertentangan dengan hukum Islam, jangan tiru. Nah kayak aku nih, ya aku ini hanya memberi ilmu. Jika sumber hukum Islam cuma 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ya. Jika apa yang aku cakap ini bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, jangan ikut. Ya, nah jangan ikut walaupun aku orangnya. Nah, siapapun ustadznya, mau dia tinggal 15 tahun di Madinah, 20 tahun di Madinah, ya mau dia bagaimana ulamanya, ya tapi kalau dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bab itunya jangan ikut, yang lainnya boleh ikut, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya stroke tangan. Gimana kalau sholatnya duduk? Silahkan. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk, fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa miring ke kanan, fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa, ya telentang. Gitu ya. Jadi Ustadz bukan sumber hukum. Kalau kata Ustadz bertentangan dengan syariat, itunya jangan diikuti. Yang lain yang sesuai boleh ikut, ya kan? Gitu guys, kami bukan sumber hukum, ya kan? Cuma menyampaikan sebuah hukum. Jadi ijazah-ijazah ya supaya jualan laku, buka-buka aura walaupun dia Ustadz ya, jangan ya. Kita khawatir terjebak dalam kesyirikan. Oke, ya. Pokoknya teman-teman lakukan cara lain lah yang sesuai dengan syariat ya. Ustazah, kalau laki-laki pakai pakaian merah, marun, kuning, hijau, kelabu, jingga, ungu terserah ya. Iya, hanya penyampai saja, tidak membuat hukum ya. Siap Mbak Indra ya. Apakah puasa nazar bisa di hari Sabtu atau Minggu? Bisa. Tapi karena puasa nazar itu termasuk puasa wajib ya. Bisa ya. Ustazah, Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna sujud terakhir. Mbak Senja, halo Mbak Neng, Mbak Gus. Saat sujud terakhir ketika mau habis sholat, yaitu boleh Allahumma rzuqna, boleh Allahumma rzuqni. Itu juga dia. Sama aja ya. Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami jalan keluar. Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku jalan keluar. Beda ya. Ya sama saja ya. Ustazah, kalau puasa bolong, waktu halangan melahirkan, kalau nggak diganti gimana hukumnya? Kalau nggak diganti berdosa, ya. Oke, kalau guru dakwahnya ada kesalahan boleh nggak didebat? Diingatkan secara muhasabah lil hukam, linafsik, mengingatkan secara sendiri. Misalnya teman-teman punya ustadz di masjid teman-teman. Ternyata apa yang dia omongkan bertentangan dengan syariat. Tak boleh acungkan tangan depan jemaah lain. Ustadz, tak betul yang Ustadz cakap itu. Berarti kita membuka aib Ustadz itu di hadapan orang lain. Nah, kalau kita mau mengingatkan Pak Ustadz itu, nanti dia jalan keluar, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Gimana pun ihtiram dan hormat kepada guru itu bagian dari kewajiban. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz ngomong gini, yang anak tahu gini. Izin Pak Ustadz, kalau memang salah nanti diralat aja misalnya. Tidak boleh di hadapan orang banyak. Sama dengan kami. Seperti seorang guru, dosen. Ada satu mahasiswa kami yang nakal, tak boleh. Hei kamu, kamu ini ya, lempar pakai kapur, ucapkan kesalahannya, buka aibnya, tak boleh. Tunggu bubar dulu, baru kita. Sini kamu, sini. Kamu kenapa kayak gitu? Karena mengingatkan orang tak boleh depan umum. Itu sama dengan membuka aib orang lain. Ya, siapapun itu. Jadi makanya saya sering bilang, ingatkan tanpa menyakiti. Ingatkan tanpa membuka aib, gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah, Ustazah, iya, apa hukum parfum beralkohol? Jangan pakai sholat, tak boleh. Pindah ke parfum non alkohol ya. Dan aku sangat sering woro-woro tentang parfum non alkohol ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau kalau dagang ambil untung sebanyak-banyaknya gimana? It's okay, gak ada masalah teman-teman. Yang gak boleh itu monopoli barang.
barangnya lagi sepi kita tumpuk, pas barangnya sepi kita jual tinggi, itu nggak boleh. Kayak masker COVID, wah pengusaha jual, ditahannya barang sepi baru dia keluarkan harga tinggi. Nah itu dia tidak boleh ya. Mbak ngopi-ngopi, aku jadi ingat ngopi, nama akunnya ngopi-ngopi guys. Waduh ini mengalihkan fokusku ini. Jadi gini ya, untuk fidyah itu memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras perharinya ke orang miskin. Mbak, berapa banyak yang Mbak tinggalkan? 1,4 kilo itu Mbak boleh ganti dengan uang. Mbak kemudian kali berapa puasa yang Mbak tinggalkan. Misalnya 1,4 kilo kali 30 hari kayak gitu. 1,4 kilo kali 7 hari kali 7 gitu. Tergantung Mbak hitung aja ya. Siap Mbak Wisnu, Mbak Yani, Mbak Klasik. Ustazah, anak saya nikahan kok belum ikhlas. Gimana caranya ikhlas? Ikhlas gimana Mbak? Dia nikah mantep, kita terlepas kewajiban untuk menanggung semua dosanya dia. Yang penting kita tetap komunikasi dengan dia lancar, ridhoi dia, dapat cucu, ya, oke. Ustazah, iya, gimana cara meluluhkan hati cewek, anak cewek biar luluh? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh, ya. Oke, gitu ya. Kalau posisi telapak tangan sujud seperti takbir, ya. Jadi nggak boleh di sini sujud. Kalau ini menyerah, angkat tangan Pak Polisi, nggak gini guys. Sujud tuh gini guys, ke bawah. Jadi ini kena sejadah. Orang ada sujud macam siap Pak Polisi, nggak gitu. Sujud tuh ke bawah tangannya, sip, ya perempuan. Oke. Ustazah, jika lubu, oke, Mbak Rati boleh sujud sahwi ya, Mbak Rati ya. Nah ini doa untuk mendapatkan anak soleh. Ustazah, kalau saya sholat malam, tiap malam sholat witir 1 rakaat, boleh aja. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Qabliyah ba'diyah zuhur 44, 24, 42, 24 atau gimana? Qabliyah zuhur itu bisa 2 bisa 4. Ba'diyah zuhur juga bisa 2 bisa 4. Kalau mau 4 rakaat 2 aja, lebih gampang. Ya 4 rakaat potong jadi 2. Ya, 2 ya. Oke. Doa kalau dipuji, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Nah, jadi kalau teman-teman dipuji orang jangan nolak. Ya siap Mbak, jangan berbo. Kamu nih makin cakep ya, jangan nolak. Enggak lah, kau nyindir aku aja, selebe. Jangan gitu. Kalau kita dipuji orang, kita ucap ini, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Kamu nih pintar ya, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ya, itu dicatat ya. Mbak Lutfia, punyaku terbang terus. Pecahkan aja gelasnya biar rame. Ustazah, iya Mbak Nyi, ya Mbak Joko. Sahkah jika tahajud sedang tahiyat akhir sudah azan subuh? Insya Allah sah kalau tahiyat akhir. Yang penting teman-teman cepetin aja salamnya. Karena sebenarnya itu nggak bisa. Sebenarnya sampai habis rukun ke kanan. Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tap azan itu baru sah. Tapi nggak mungkin kan aku suruh teman-teman berhenti aja karena udah di ujung ya. Tapi lain kali jangan. Daripada mepet azan subuh teman-teman maksain tahajud 2 rakaat, lebih baik witir aja 1 rakaat. Jadi kalau mepet azan subuh nggak terkejar rasanya tahajud, witir aja 1 rakaat. Karena witir itu sunnah muakkad, tahajud itu sunnah biasa. Jadi witir itu jauh lebih penting dibanding tahajud ya. Oke, siap Mbak Bunda Ayah. Cara anak bisa jadi hafiz Quran, sedangkan kami bukan penghafal Quran. Masukkan ke sekolah tahfiz. Selesai udah ya. Ustazah, wajib puasa nggak kalau sudah bayar fidyah?
Fidyah itu tujuannya ganti puasa. Kalau udah fidyah ya sudah. Baca Al-Baqarah ayat 185. Kalau nggak bisa ganti puasa, fidyah. Fidyah itu hanya untuk orang yang nggak bisa ganti. Kalau dia udah fidyah, ya udah fidyah. Nggak perlu ganti puasa lagi. Loh, kalau dia ganti puasa juga, fidyah juga, ngapain dia bayar fidyah? Mendingan dia ganti. Kan gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau kebangun kesiangan sholat subuh 6:30, apa masih boleh sholat subuh? Boleh, tapi tetap berdosa karena lalai ya. Kalau lagi haid boleh nggak baca ayat kursi Ustazah? Boleh aja. Wanita haid itu guys, yang dilarang cuman sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan, dan baca Quran yang full Arab. Itu aja. Sholat, tawaf, berhubungan badan, baca Quran yang full Arab, puasa. Itu aja. Mau dia baca sholawat setelah itu, gitu ya. Mau dia kirimkan Al-Fatihah untuk orang meninggal, mau dia ngulang hafalan, gak ada masalah. Tahlil buat kakek yang Nasrani gak perlu, gak bakal sampai begitu menurut ajaran agama Islam. Zah, kalau taubat dilakukan kapan saja. Sholat sunat taubat kapanpun boleh. Siang malam boleh, nggak ada masalah ya. Siang malam boleh, nggak ada masalah. Kecuali jangan lakukan habis suhur dan habis asar. Ya, apakah kalau sholat fardu sendiri boleh iqomat terlebih dahulu? Boleh, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, Ustazah, beli AI berjanji boleh nggak? Apa? Gimana ya? Ustazah, iya, bayar fidyah yang sudah 10 tahun gimana? Bayar aja diangsur. Harusnya kemarin dibayar, diangsur. Biar nggak jadi pemberat dosa kita di yaumil akhir ya. Oke, Ustazah, kalau kita ziarah kubur belum 1000 hari boleh pakai bunga nggak? Tidak ada manfaat bunga itu. Jadi ziarah kubur itu teman-teman sesimpel ini. Ambil wudhu, setelah ngambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Seperti biasa, masuk langsung, tidak usah tunggu dia menjawab. Ya, masuk. Setelah itu teman-teman yang teman-teman lakukan, bersihkan kuburannya. Ada sampah, ilalang, ya, rumput liar, bersihkan, cabut. Yang liar aja. Setelah itu teman-teman ambil air putih, siram, ya, siram. Nah, setelah itu doakan. Ya, ya, kemudian teman-teman doakan ya, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah, ya kan, Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum, dan seterusnya. Oke. Hukum wanita, halo Mbak Ahmad Gaib, Mbak Bunda Syazam. Hukum wanita ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala faduruha." Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi dulu memang Rasulullah sempat melarang wanita ziarah kubur, sekarang Rasulullah bolehkan ya. Siap ya. Apa hukumnya tasyakuran akikah? Sedekah is okay ya. Bolehkah baca Yasin di makam? Enggak ada masalah ya. Ustazah, cara menghitung fidyah diganti uang. Ya 1,4 kilogram beras. Berapa itu 1,4 kilo? Ada yang bisa jawab nggak guys? Beras yang teman-teman makan itu berapa 1,4 kilonya? Halo Mbak Pak Uli ya. Kali berapa puasa yang ditinggalkan? Bantulah guys, pura-puranya berapa gitu guys, 1,4 kilo. Coba jalankan matematikanya dulu guys. Oke gitu ya. Ustazah, haid boleh baca surat pendek, nggak ada masalah ya. Haid boleh solawatan. Sekali lagi, yang dilarang haid cuman yang tadi. Ya, yang tadi saya sampaikan ya, teman-teman ya. Yang tadi saya sampaikan. Ustazah, sebentar ya. Kalau nyiram airnya sudah doa nggak masalah ya. Ustazah, baca puasa Daud gimana? Sebentar ya.
Puasa Daud sengaja aku makan sahur, puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Pokoknya cari aja lah berapa harga beras tuh, 1,4 kilo. Ya udah, itulah diuangkan kali berapa banyak yang ditinggalkan ya. Ustazah sholat apa boleh wanita masuk ke liang kubur ikut nguburin mayit? Jangan lakukan, makruh ya. Karena di tempat umum banyak orang ya. Kita cukup doakan saja. Ustazah, kalau sang istri ingin cium suami tapi suami nggak mau, gimana hukumnya? Sebentar ya, ini kok nggak bacanya nggak jelas ya. Sebentar ya. Hukumnya tidak menyenangkan hati suami ya, itu dosa ya teman-teman ya. Ustazah, orang sakit kemudian terapi Quran, boleh nggak? Terapi Quran maybe ruqyah kali ya. Kalau ruqyah boleh ya. Ustazah, bagaimana supaya anak mau sholat? Pertama, khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan dia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kemudian yang kedua adalah wala taqnatu min rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Terus diingatkan karena kita bukan tukang pemberi hidayah. Yang memberi hidayah itu adalah Allah. Yang ketiga, teman-teman lakukan yang namanya bersabar dalam mengingatkan dan kemudian doakan, serta yang paling penting adalah wajadilhum billati iya ahsan. Mengingatkan orang harus tidak boleh menyakitinya. Ya, jadi harus tidak boleh menyakiti. Mengingatkan anak nggak boleh marah-marah. Mengingatkan dengan menyakiti hukumnya tetap berdosa. Ya, Mbak Nin, teman-teman kita yang bisa sematkan, ya, karena mereka yang menulis. Sujud sejadah boleh disematkan, teman-teman. Kalau punya utang ke bank, tapi yang Ustazah, kalau baca Al-Quran tapi nafas nggak kuat, tapi tetap lanjut nggak apa-apa. Ya, nafas tidak menjadi bagian dari batalnya bacaan Al-Quran kita. Pangkas-pangkas juga nggak ada masalah. Oke, kalau lagi haid datang bulan ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, tergantung teman-teman ikut madhab yang mana ya. Oke, sebentar ya, bentar. Ustazah, hobi nyanyi boleh nggak? Nggak boleh ya. Jangan biasakan hobi kepada hal-hal yang mubah. Ya, kayak nyanyi, ke mall, nongkrong, ngango-ngango, ngopi-ngopi, joget-joget. Apalah namanya itu ya, yang kayak gitulah hal-hal yang sia-sia ya. Hobikan diri pada hal-hal yang mendatangkan kepada kebaikan. Hobi diskusi, mantap ya. Hobi ngobrol hal yang bermanfaat. Hobi majelis ilmu ya. Hobi kalau bisa jangan mubah sih guys. Mubah itu apa? Yang tidak ada manfaat ya. Oke. Ustazah, iya, bolehkah puasa sunat diniatkan untuk mengganti puasa yang tertinggal? Nggak bisa. Satu niat, satu amal, ya. Satu niat, satu amal. Ya, jadi begini. Kenapa saya tidak menyarankan untuk teman-teman melakukan itu? Ya, karena yang pertama adalah puasa ganti atau puasa wajib itu wajib pasang niat sebelum adzan subuh. Sementara puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah lapar batal boleh. Sementara puasa ganti lapar tak boleh batal. Puasa sunnah suami butuh batalkan puasanya. Puasa ganti suami butuh jangan dibatalkan. Beda banget kan? Maka jangan pasang dua niat dalam satu amal ya. Oke, hindari ya yang mubah-mubah itu ya. Kenapa kita harus sholat hajat istiqoroh kalau belum ada pilihan? Ya terserah Mbak mau nggak lakukan juga nggak apa-apa. Karena itu adalah sunnah saja ya. Ustazah, apakah agar suami bertutur kata tidak kasar kepada istrinya? Ada doanya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Halo Mbak Maghfirah. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, gitu ya. Jalan-jalan terus di mobil nyanyi-nyanyi karaoke. Ada supirnya enggak?
Kalau ada supirnya nggak bisa. Supir tuh bukan mahram kita. Masa goyang-goyang depan supir? Terkejut supirnya terbalik nanti suul khotimah satu bis guys. Ya, joget-joget di dalam bis. Ada supirnya laki-laki. Supirnya tuh yang masalah. Kalau cuman perempuan saja masih bubah, ya kan? Aku takutnya pas teman-teman joget-joget terbalik nanti mobil tuh guys. Oh, dapat berita jemaah Ustazah Nela tuh jungkil balik masuk jurang diakhiri dengan joget. Alah repot urusan. Capek-capek lihat live siang malam. Iya kan? Nah, jadi nauzubillah. Jadi jangan ya karena ada laki-laki tukang supir, kecuali aku yang supir. Nah, itu masih mubah walaupun dia tetap bisa mengeraskan hati ya. Ya. Oke, Ustazah, cobalah teman-teman bayangkan ya. Di situ mati ya tuh balik mobil. Ya, aku bertugas menyampaikan ya. Pilihan tetap di kita. Tapi saya berbaik sangka teman-teman semua ini orang yang aman ya, mengurangi yang mubah. Oke? Pengumuman netizen Ustazah Nela lagi karaoke tersentrum. Wah, rewel, sentrum lagi karaoke ya. Ya, maksud saya dihindari yang mubah-mubah yang mengantarkan kepada kerasnya hati ya. Fokus kepada amalan yang mendatangkan kepada kebaikan. Udah berapa lah usia kita nih guys, ya kan? Cukuplah zaman dahulu kala kita kayak gitu. Sekarang udah nggak musim lagi kayak gitu tuh, ya. Oke, nah gitu ya. Nah nggak ada lagi. Ini udah ciri tanda akhir zaman guys, ya kan? Nah ya. Oke, nggak ada lagi yang kayak gitu. Keep moving, keep moving. Ya kan udah puas di zaman dahulu kala ya kan. Ini kan manusia-manusia udah maghrib dan isya semua. Kalau udah maghrib isya nggak usah lagi gitu lagi. Ya kan udah. Ini dari profil picture-nya usianya udah mau maghrib nih guys. Ada yang sepertiga malam nih usianya kayaknya. Kayaknya yang zuhur cuman aku doang nih. Nah, oke, muda sudah pernah ya, masya Allah ya. Oke, wanita haid boleh baca kitab Arab? Ya nggak ada masalah kan, cuman kitab ya, teman-teman ya. Oke, saya selalu ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau grup hadroh kan sholawatan masih boleh. Ya, dia mendatangkan kepada kebaikan ya. Cara melawan males sholat isya. Cara melawannya dipaksakan. Al-iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Ya, dipaksa aja. Ibadah itu dipaksa. Ya, Ustazah boleh nggak berfoto di makam? Boleh, tapi jangan ajak-ajak dia. Ya, nanti terbangun dia senyum lah, nanti kan kacau gitu kan. Kenapa kau foto aku? Kata Ustazah Nela, boleh, repot aku, ya kan? Ustazah, iya, sholat 2 rakaat, tahiyatulnya gimana? Tahiyat akhir aja ya, sholat 2 rakaat, tahiyat akhir saja. Kalau senam indoor aja, sesama wanita. Kalau senam indoor aja, jangan senam outdoor ya. Kita nampak goyang-goyang sementara banyak laki-laki luar ya. Oke, siap Mbak Dance? Ya, siap-siap Pak Ahmad Fauzi ya. Joget-joget boleh sendiri di rumah nganga-nganga surang. Oke ya, siap ya teman-teman ya. Ustazah kalau sedang sholat bagian tubuh ada yang gatal, garu aja 3 ya. Dia searah dia kayak masa depan kita yang terarah dan searah. Nih gatal ke arah ke bawah, gatal arah ke bawah, gatal arah ke bawah, iya kan? Nah, jangan gini ya, seperti menatap masa depan terarah. Nah, satu arah aja. Ya kan? Oke. Ustazah, ada yang indoor tapi diposting. Iya juga ya Mbak.